Ini kok, Pak, ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi pada malam hari ini saya sama Mbah Gendel sedang mendatangi undangan perayaan malam tahun baru. Kita akan melepas tahun 2022 dan kita akan bersama-sama menyambut datangnya tahun baru tahun 2023. Jadi pada malam hari ini kami diundang oleh keluarga besar Pak No Gondrong. Ini sekaligus perayaan 5 tahun cucunya Pak No Gondrong. Jadi kami diundang untuk makan-makan gratis teman-teman. Nah, ini bersama dengan Mbah Kendel, Pak No, tamu-tamu yang lain, dan ini sebagai juru masak. Juru masak. Ini ibunya Ken Umang. Gimana Mbah Kendel pesan kesannya untuk malam hari ini? Teman-teman yang berbahagia, kita tidak terasa bahwa umur kita selalu bertambah. Ini sudah naik ke tahun 2023. Semoga untuk ketentraman, kesehatan teman-teman semua bisa terjamin. Allah juga melindungi. Amin. Atas rahmat yang diberikan kepada kita. Amin. Kita semakin umurnya semakin bertambah. Kita tentunya untuk beramal yang bertambah, bertakwa yang bertambah. Kita jangan sampai lengah teman-teman. Pada malam hari ini adalah malam suka-suka, malam gembira di seluruh kawasan Indonesia. Ini semua bersukaria. Ada yang membakar jagung, ada yang membuat sate, masak-memasak, banyak beraneka ragam yang suka-suka. Ada yang mempersiapkan kembang api. Pokoknya pada malam hari ini jelas satu malam semua tirakatan melekan. Semoga ibaratnya melek satu malam untuk perkembangan lajunya umur 1 tahun. Semoga Allah memberikan kenyamanan, kemudahan, kesehatan, ketenteraman, diperlancar rezekinya. Semoga apabila anda semua mempunyai masalah atau mempunyai problem rumah tangga seperti belum mendapatkan jodoh, segeralah mendapatkan jodoh. Yang punya kesulitan tentang utang bisa untuk melunasi utang. Semoga pada malam hari ini Allah memberikan rahmat kepada hambanya, diperlancar atas segalanya, atas kebutuhan manusia tersebut. Pemirsa, pada malam hari ini kita mendatangi undangan dari Pak No Gondrong bersama adiknya, yaitu Mbak Sulami di Sukorejo. Mbak Sulami itu di depannya dikontrak orang untuk penjualan kaki lima atau kafe. Itu dikontrak. Jadi rumah ini miliknya Mbak Sulami, dikontrak orang. Kemudian sama keluarganya Pak No bersama Mbak Sulami, kafe tersebut diborong. Sehingga masakan semuanya diborong untuk disajikan para tamu-tamu. Ini khusus malam tahun baru, Mbak? Ya, untuk malam tahun baru. Sehingga siapapun yang datang di sini, asalkan nasinya atau masakannya ada, itu bebas tidak beli. Semuanya saja boleh ke sini. Menunya apa Mbak pada malam hari ini? Ya, banyak, ada sate, ada gulai, jajan-jajan, dan Pak No sudah tanggap tasmito dengan saya. Saya tadi mendapatkan undangan dari teman-teman, ada 5 tempat. Iya. Dari Batu Waji, dari Boloso juga ada, Sukosari, Bendojo dan sebagainya. Tapi saya memilih kepada undangan Pak No Gondrong. Kenapa Mbak itu? Karena Pak No Gondrong yang pertama merupakan teman dekat, yang kedua adalah dia kru dari Desa Karya, kru dari pemain-pemain film. Pak No Gondrong juga menjabat sebagai peranan, yaitu yang diperankan Suro Panggah, seorang rampok yang merampok harta karun dari Kerajaan Tumakel pada saat menyetorkan harta benda untuk dikirimkan ke Kediri, kemudian dirampok oleh Suro Panggah dan Suro Pangge. Kemudian istrinya juga sebagai pemain, peranannya adalah ibunya Ken Umang. Sehingga kita mengutamakan hadir di perayaan tahun baru ini, kita memilih utama kru-kru kita. Jadi kita juga minta bantuan kepada teman-teman, terus kemudian teman-teman
meminta tolong kepada saya agar saya datang, saya juga mengutamakan atas pilihan pada malam hari ini. Walaupun semuanya itu yang mengundang orang-orang atau teman-teman yang akrab semua. Tapi Pak Nogondrong mengerti bahwa kesenangan saya adalah gedang goreng. Jadi langsung tadi telepon Bu Sulami, ini jajannya kata nyiapi gedang goreng. Nah, gedang goreng ini sajian saya. Jadi saya itu orang yang paling suka gedang goreng. Kenapa Mbak? Apakah ada sejarahnya Mbak? Ya memang sejak kecil suka gedang goreng karena pada era-era dulu pada saat saya belum menikah itu saya mengadakan topong rawon. Topong rawon yang saya makan adalah pisang. Sehingga sampai sekarang pisang itu merupakan idola bagi saya. Pada malam hari ini semoga untuk seluruh rakyat Indonesia bisa rukun sentosa, bisa menjalankan tugasnya dharmanya masing-masing, sehingga kita mengutamakan persatuan seluruh rakyat Indonesia dan kita mendukung program-program pemerintah. Semoga pemerintah bijaksana untuk balas asih kepada masyarakatnya, sehingga bagi orang-orang yang koruptor, orang-orang yang menyelewengkan uang negara, semoga ada perubahan, karena bahwa orang-orang yang maling atau orang-orang yang koruptor atau orang-orang yang berbuat jahat kepada harta benda negara, harta benda rakyat itu menang sebenarnya kalah suatu zaman nanti. Apabila meninggal maka orang tersebut atau oknum tersebut maka akan ditagih oleh Tuhan, ditagih di dunia dan ditagih di alam akhir. Kemudian untuk pendapat saya untuk tahun 2023 banyak ramalan-ramalan para sesepuh, ramalan-ramalan para bujangga, ramalan-ramalan para indigo bahwa tahun 2023 adalah masa-masanya banyak musibah, bencana alam dan sebagainya. Dilihat dari pesisir Samudra Kidul. Sehingga pada saat itu teman-teman meramal itu saya pun juga menolak, saya tidak percaya. Tapi saya juga pernah bermimpi, ya Mbak ya, bermimpi 3 hari yang lalu bahwa di Samudra Kidul atau pesisir Kidul itu telah banjir besar-besaran, kemudian muncul ikan yang sangat besar sekali, ikan yang panjangnya sekitar 2 atau 3 desa. Sehingga pada saat ikan besar tadi muncul dari samudra, kemudian langsung terpreset, puluhan rumah yang tertendang dengan atau terdampar atau tergasak oleh ikan tersebut, sehingga rumah-rumah pada hancur berantakan dan banyak korban, banyak orang kematian, banyak orang-orang yang mengungsi dan melarikan diri. Semoga dengan impian saya itu nanti tidak ada apa-apa. Impian saya itu saya juga mengerikan, saya juga takut, saya juga was-was bahwa apakah benar ramalan teman-teman itu bahwa di tahun-tahun ini akan ada bencana-bencana yang besar. Tahun 2023 merupakan ramalan-ramalan orang-orang pintar adalah masa-masa berbahaya. Dan saya pribadi sebenarnya tentang ramalan-ramalan yang menakutkan saya tidak setuju, karena akan membuat susah kita semua. Jadi kita tidak rela, kita kasihan kalau kita melihat teman-teman kita, melihat kepada rakyat kita, melihat kepada seluruh rakyat Indonesia yang di pesisir atau dimanapun kena genjatan bencana alam. Otomatis kan banyak teman-teman yang susah, teman-teman yang sengsara, teman-teman yang mati, saudara-saudara yang kebingungan untuk hidup. Sehingga kita juga berdoa semoga pada 2023 ini tidak ada bencana. Kalau ada bencana jangan sampai besar. Kalau tentang bencana kecil itu kan setiap tahunnya pasti ada, Mbak. Bencana apapun pasti ada, tapi jangan sampai terjadi bencana yang besar. Tapi kalau saya lihat dari impian saya bahwa rentetan bencana itu nanti akan muncul di pesisir Samudra Kidul. Itu munculnya pertama kali adalah merupakan airnya atau ombaknya yang gemuruh gitu. Setelah ombak gemuruh, terus kemudian ada seperti ikan lumba-lumba yang naik turun. Setelah itu berapa detik kemudian ada lagi ikan yang sangat besar sekali, yang mungkin kalau dihitung-hitung panjangnya sekitar ada 4 atau 5 kilo. Jadi berapa ribu, ada 5.000 meter biasa. Ada ikan yang besarnya 5.000 meter, ikan raksasa sekali itu. Kemudian ikan tadi siripnya menghantam ombak, menghantam air, sehingga air tersebut terhantam sirip ikan besar tadi, akhirnya airnya muntah ke pemukiman warga, sehingga warga semua pada kesusahan, banyak yang mati, banyak yang pating jelerit itu ya, banyak yang sambat-sambat, menangis, hilir mungkin. Setelah itu muncul lagi sosok ikan yang besar tadi.
melompat dari samudra, kemudian si ikan tadi terpreset dengan air yang licin, sehingga ikan tersebut akhirnya terperosot dan mengenai dengan beberapa rumah. Akhirnya rumah itu hancur semua karena kena tekanan daripada ikan yang besar tersebut. Sehingga dengan adanya ikan raksasa yang ada di samudra itu kan hanya sebagai lambang dan gambaran. Itu nanti kemungkinan bukan ikan. Apa yang terjadi, pokoknya ada sesuatu yang sangat akbar, yang sangat besar, yang akan menghantam masyarakat yang ada di pesisir. Saya tidak pernah bermimpi yang aneh-aneh, pemirsa. Setelah saya bermimpi, saya musyawarah sama istri saya, berbincang-bincang pada istri saya, semoga apa yang saya impikan itu tidak terbukti, dan apa yang saya impikan itu hanya sebagai halusinasi, apa yang saya impikan itu hanya merupakan impian-impian belaka yang tidak akan terjadi. Sehingga kami juga takut kalau Indonesia akan kena genjatan musibah atau bencana alam. Karena kalau pemerintah hanya mengurusi orang-orang yang kena bencana alam, kemudian bagaimana untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Pada posisi seperti ini, bahwa negara kita itu sebenarnya bercumpang-camping susah untuk mengatur perjalanan ekonomi, perjalanan tentang kehidupan rakyat Indonesia sendiri. Kita lihat bahwa Indonesia banyak pengangguran, kemudian banyak permasalahan yang ada di istana, sehingga sampai Bapak Presiden juga punya masalah. Banyak orang-orang yang demonstrasi, orasi yang tidak terima atas kelancaran atau tidak terima dengan keberadaan pemerintahnya Pak Jokowi. Sehingga adanya bencana alam sudah menambah susah, ketambahan lagi dengan orasi-orasi yang di Jakarta, semakin rakyat semakin bingung, semakin rakyat itu semakin susah. Sehingga semoga tentang masalah di istana segera selesai, terus para pejabat, para pemuka negara, para tokoh-tokoh yang ada di Jakarta Pusat, terutama Bapak Presiden segenapnya, itu segera bisa menyelesaikan, sehingga rakyat bisa tenang, bisa melihat bahwa yang menjadi pejabat adalah orang-orang yang baik, kemudian rakyat pun menjadi senang, dan rakyat merasakan hasil karya para pejabat, sehingga para pejabat bekerja keras untuk menciptakan ketentraman, kesejahteraan bagi rakyat seluruh Indonesia. Yang jelas kita tidak mengkritik kepada kerja-kerja para pejabat, tapi kita juga berdoa, kita juga memberikan support. Semoga apabila ada yang menyelewengkan dengan aturan-aturan pemerintahan, yang menyelewengkan dengan uang negara dan sebagainya, mereka diingatkan oleh Tuhan kembali kepada orang-orang yang suci, kepada orang-orang yang benar. Itu doa-doa kami, pemirsa. Dan kita sebagai warga Indonesia tidak terlalu berhak untuk berkecimpung untuk mengurusi negara. Kita sebagai rakyat kecil hanya bisa mendoakan saja. Jadi kalau kita sebagai rakyat semalam membuat kericuan, itu nanti kan semakin pemerintah sulit untuk mengatasi rakyat kita. Kalau pemerintah nanti hanya asiknya mengurusi rakyat, kapan kita untuk mensejahterakan tentang beberapa sektor pertanian, perikanan, perindustrian dan sebagainya, nanti kan hutan kacil. Makanya kita harus memberikan support. Kalau kita mengkritik, kita mempunyai pendapat, kita mulai jalur-jalur yang benar, seperti jalur DPR dan sebagainya. Kita kan nama Dewan Perwakilan Rakyat itu kan merupakan wakil-wakil kita. Kalau kita tidak cocok dengan aturan pemerintah, kita bisa mengajukan kepada DPR, baik secara tertulis atau secara datang, secara perwakilan gitu. Jadi kalau kita nanti hanya demo, akhirnya nanti memalukan dilihat di mancanegara. Kelihatan bahwa Indonesia itu tidak rukun, Indonesia tidak tentram gitu loh. Mari kita menjaga tentang kedamaian negara ini, stabilitas negara ini agar tentram, damai dan sentosa. Tahun 2023 semoga tidak ada musibah, kemudian rakyat segera mudah untuk mencari pekerjaan. Bahwa pada era menjelang tahun 2023 ini bahwa rakyat Indonesia itu susah mencari pekerjaan, bahwa banyaknya pengangguran. Saya melihat riset di masyarakat itu pada saat ini jarang orang yang memegang uang, jarang orang memiliki tabungan uang. Banyak orang yang susah, banyak orang pengangguran. Maka banyaknya orang-orang yang kemiskinan, kadang-kadang ada yang masyarakat kecil yang kelaparan. Jadi semoga Bapak pejabat itu bisa mengatasi pada rakyat-rakyat yang susah. Yang utamanya Indonesia itu adalah pengangguran. Banyak sekali pengangguran yang ada di Indonesia. Kita lihat dari tahun 1988. Saya
lulus tahun 1988 itu saja pengangguran sudah banyak. Apalagi tahun 2023 kan menumpuk. Pengangguran menumpuk, menimbun, akhirnya banyak pengangguran. Makanya semoga pemerintah itu segera memberikan langkah agar rakyat bisa bekerja keras, bisa mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga akhirnya bisa mandiri. Kalau rakyat mandiri itu artinya tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah, seperti bantuan sekolah, terus kemudian bantuan daripada sembako dan sebagainya. Terus anane si pemerintah ngewei bantuan kepada rakyat Indonesia, pemerintah itu tahu bahwa rakyat itu masih kurang berkecukupan gitu. Jadi tentang penghasilan ini kurang cukup. Kalau rakyat sudah cukup, tidak mungkin pemerintah memberikan bantuan. Karena kita tahu bahwa bantuan yang diberikan itu kan merupakan aset negara, dan mungkin negara juga utang ke Bank Dunia. Sehingga kalau negara kita semakin banyak utang, otomatis kita memikul beban yang berat juga. Makanya yang penting adalah negara kita untuk mengusahakan bahwa menuntaskan atau menyelesaikan tentang pengangguran agar warga negara Indonesia bisa bekerja aktif, kemudian terampil dan bisa memiliki penghasilan yang besar atau penghasilan yang rutin gitu. Itu permintaan baru kami. Kemudian untuk tahun baru ini semoga kami bersama rakyat Indonesia tetap seperti ini saja. Jadi kalau negara itu kacau, negara itu kisruh, negara itu perang, kita susah sendiri. Jadi kita berdoa itu jangan sampai negara itu ingin diperangkan, atau bangsa diperangkan, atau bangsa dipitnah, atau bangsa diadu domba. Itu jangan sampai seperti itu. Karena kalau terjadi perang, ternyata masyarakat juga susah sendiri. Masyarakat mengeluh sendiri. Kita ingat pada tahun 1965, tahun 1995 terjadilah G3 oleh PKI. Itu rakyat Indonesia ketakutan sekali. Pagi lihat darah, sore lihat darah, malam lihat darah. Pagi ada orang yang menjerit, malam ada orang menjerit. Sehingga ketakutan rakyat Indonesia. Kejadian peperangan di antara bangsa, peperangan di dalam negara itu jangan sampai ada. Jangan sampai terulang lagi. Caranya bagaimana? Kita harus saling membesarkan tentang kesadaran yang tinggi. Kita rukun dalam berbagai keberbedaan. Toleransi. Kalau kita nanti berbeda-beda, kemudian kita bermusuh-musuhan, kita tidak suka sama E, kita tidak suka dengan C, kita tidak suka sama A, itu nanti terjadilah kesro atau pemitnahan atau peperangan. Sehingga kita walaupun berbeda-beda dalam suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, kita harus sadar bahwa Indonesia itu negara yang bercampuran gitu loh. Jadi jangan sampai satu golongan yang dianggap benar sendiri, itu jangan sampai. Kita hormati bahwa kita dilahirkan di Indonesia sudah bermacam-macam keberbedaan. Makanya di era Patih Gajah Mada membuatkan Sumpah Palapa ya Bhinneka Tunggal Ika Tunggal Dhamma Macwa. Sejak dulu kala sudah punya inisiatif bahwa pemuka negara itu ingin mempersatukan bumi Nusantara. Pemirsa, kami sudah disajikan seperti ini. Ini Pak Nogondrong yang mengundang saya. Ini anaknya di sekolah di SMKI Jawa Tengah. Kalau Pak No makan seperti ini sebenarnya itu bisa merasakan lidahnya saja pemirsa, hatinya itu menangis karena anaknya di sana mungkin bisa juga lapar, bisa juga kangen sama orang tuanya, tidak bisa pulang. Jadi kita sebagai orang tua itu paham sekali bahwa kita itu senangnya kalau anak berkumpul, terus anak makan-makan bersama. Ya semoga keluarganya Pak No, kemudian ini ada yang pergi ke luar negeri untuk mencari suap nasi, untuk mencari rezeki, semoga berhasil, dan anaknya yang sekolah itu sukses menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh usaha bangsa dan negara. Kami berterima kasih atas undangan dari Pak Nogondrong bahwa pada malam hari ini kami diundang dijamu makanan dalam semalam ini disiapkan untuk tamu-tamunya. Ini tamunya belum hadir semua pemirsa. Semoga nanti satu malam kita bisa bertahan, tidak mengantuk. Ini penyajian seperti ini yang kita sementara begitu nanti kita sambung lagi pemirsa.